Ya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Gede Harsemadi. Nah, pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana sih cara menggunakan Bandicam ini untuk merekam eh, presentasi, gitu ya, presentasi PowerPoint. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint ya, yang nantinya akan menjadi sebuah video yang utuh. Kemudian kita bisa membagikan video itu melalui channel YouTube dan lain sebagainya. Baik ya. Nah, pertama di sini untuk aplikasi ini sudah saya buka, aplikasi Bandicam ini ya. Sudah saya buka, kemudian saya klik, saya menentukan dulu rekamannya, mode rekaman, mode layar yang kita gunakan di sini adalah full screen, kemudian tekan tombol merahnya. Nah, ini proses rekaman atau recording sudah berjalan seperti itu ya. Nah, kita buka file presentasinya, kemudian tekan F5 untuk memulai presentasi. Saya coba ya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Gede Harsemadi, untuk menyampaikan presentasi dengan judul Strategi Merancang dan Pengembangan Pembelajaran Digital Menyongsong Era New Normal COVID-19 Kehidupan Kampus. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa yang menjadi isu besar atau big issue di Indonesia dan negara-negara lainnya gitu ya adalah upaya untuk meredam bagaimana penyebaran dari COVID-19 yang semakin meluas dan semakin banyak memakan korban jiwa meninggal. Nah, di Indonesia ini sendiri ada sekitar 5% dari jumlah kasus yang terkonfirmasi ini mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Nah, dari sini upaya pemerintah juga menurut saya itu sudah dilakukan secara optimal dengan pembuatan kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan yang istilahnya dengan PSBB seperti itu. Terus kemudian upaya untuk menekan penyebaran melalui pembatasan kegiatan belajar, jadi belajar di rumah seperti itu ya, juga merupakan upaya untuk menekan penyebaran dan upaya untuk menumbuhkan kebiasaan baru, di mana sadar akan pentingnya untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, dunia industri ini juga tidak luput dari dampak pandemi ini. Jadi menurut informasi yang dirilis oleh Decoding of the Economics of COVID-19, sektor pariwisata nampaknya menjadi yang mendapatkan dampak yang paling besar, ya, dampak yang paling besar. Kemudian sektor pendidikan juga tidak luput berpotensi mengalami kalau di sini dikatakan berpotensi kalah seperti itu ya, tapi kalau dilihat dari segi warna nampaknya ini bisa juga berpotensi menang dalam menghadapi COVID-19 ini. Sektor e-commerce hingga pelayanan kesehatan yang nampaknya bertahan dan meningkat ini selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan orang-orang yang bergerak di sektor ini juga berupaya dalam bertahan, bahkan meningkatkan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, itu contoh dari presentasinya. Kemudian nanti setelah presentasi usai, Bapak Ibu bisa mengklik tombol stop di sini. Ya. Nah, ketika nanti tombol stop, jadi otomatis ada di folder atau di tab video lokasi nanti lokasi dari file itu berada. Baik, jadi dari tadi sudah kita coba untuk melakukan perekaman, terus kemudian menyimpan hasil rekamannya itu ada di bagian tab video ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat dengan menggunakan Explorer, ini ada di bagian dokumen, terus kemudian Bandicam, kemudian ada hasilnya di sini. Nah, video ini selanjutnya kita akan ambil bagian khusus di presentasinya saja. Kita gunakan aplikasi yang namanya Windows Live Movie Maker. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Windows Live Movie Maker-nya atau disebut dengan Moviezilla gitu ya. Nah, di sini
klik di bagian import image and video, ini untuk menambahkan videonya tadi yang sudah kita ambil. Nah, ini dia. Kita open. Terus kita di sini ada bagian playhead-nya atau playbar ini ya. Ini kita geser, pilih bagian yang ingin kita ambil atau yang ingin kita edit ya. Nah, tadi di sini untuk awal mulai presentasinya, spasi, tekan spasi untuk play. Ya, kita ambil di sini, kita klik tombol split ya, atau seperti gunting, jadi otomatis kita potong di bagian ini. Nah, ini otomatis klipnya sudah terbagi menjadi dua. Ini klip yang awal, ini saya delete. Oke, masih ada bagian yang terlewat di sini. Nah, saya potong di sebelah sini. Klik videonya. Klik videonya bagian sini, kemudian klik tombol gunting. Ini kita delete. Oke, ini dia. Nah, kita percepat. Misalnya sampai di durasi ini. Oke, sampai di sini kira-kira. Ya, sampai di sini. Ini saya potong, klik videonya. Potong lagi. Nah, di bagian akhir ini kita delete. Jadi kalau diulang dari awal, ini total durasinya ada 1 menit 28 atau hampir 1,5 menit ya. Cara untuk ekspornya, menjadikan dia sebuah video yang akan kita upload nantinya, ini klik tombol export, kemudian export to device. Oke, di sini kita klik bagian lokal ya. Ini ada tab lokal, ini untuk di komputer, ini untuk device. Video ini dijalankan di device, ada iPad, iPhone, iPod, dan lain sebagainya, terus melalui YouTube dan Vimeo. Nah, pilih di sini di bagian lokal ya. Kita beri nama misalnya contoh movie 01. Terus targetnya ada di mana, outputnya gitu ya. Nah, kita masukkan di sini misalnya di folder Bandicam ini select folder. Nah, terus kemudian semua sudah di set, quality kita gunakan quality yang default saja. Terus ini formatnya adalah di MP4. Pastikan ya lokal MP4, beri nama di sebelah sini, kemudian save-nya foldernya di mana. Resolusi kita pilih yang tetap 1280 x 720. Ini standarnya. Kemudian klik export. Nah, dia akan melakukan proses rendering. Nah, sambil menunggu proses rendering, saya pause dulu videonya karena ini memakan waktu yang cukup lama. Oke. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini proses ketika kita sudah mengklik export di sini, ya. Kemudian dia akan melakukan proses rendering seperti ini. Karena dia videonya tadi durasinya pendek, hasil editannya dia akan prosesnya juga akan berjalan cepat. Oke, proses render selesai. Kita dilihat ini ya ada tombol find target. Jadi kita klik untuk mengetahui di mana sih lokasi dari penyimpanannya tadi. Oke, tadi kan saya bilang ada di folder Bandicam ya. Nah, di Bandicam kemudian otomatis dia membuat folder tersendiri yang isiannya tanggal, formatnya ya tahun, bulan, dan tanggal. Kita buka. Ini dia contoh movie yang tadi. Saya percepat sedikit.
Ya, itu sudah jadi ada sebuah contoh movie ya, yang sudah bisa kita hasilkan. Nah, jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu di rumah silahkan mencoba ya. Nah, proses perekaman layarnya kita menggunakan aplikasi Bandicam, terus kemudian untuk editingnya kita menggunakan aplikasi Movie Maker. Ini ya, Movie Maker ini dengan melakukan editing yang sangat mudah sekali dilakukan dengan menggeser timeline yang ada di bawah ini, terus kemudian kita ekspor dia menjadi sebuah video dan kita tentukan di mana lokasi video tersebut berada. Nah, seperti itu kira-kira tutorial singkat untuk melakukan editing terhadap video hasil tangkapan layar dengan menggunakan aplikasi Bandicam dan proses editingnya dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Sekian dari saya. Untuk sesi ini saya akhiri. Terima kasih.